Mulai saat itu sampai tumbuh dewasa beliau tetap tinggal di Mekah. Dari masa kanak-kanak beliau biasa bertafakur dan berhalwat. Dalam pertengkaran dan permusuhan antar orang-orang lain, beliau tak pernah ikut campur, kecuali dengan tujuan mendamaikan mereka. Diriwayatkan bahwa suku-suku Mekah dan sekitarnya, karena jemu mengalami pertumpahan darah yang berlarut-larut, mengambil keputusan untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan tujuan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban perlakuan aniaya dan tidak adil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adanya usaha itu, segera beliau dengan gembira menggabungkan diri. Anggota perkumpulan itu mengadakan kegiatan seperti berikut. Mereka akan menolong orang yang teraniaya dan akan mengembalikan hak-hak mereka selama tetes air terakhir masih ada di lautan. Jika tak mereka lakukan demikian, mereka akan mengganti kerugian korban itu dari harta milik mereka sendiri. Raud al-Unuf oleh Imam Suhaili. Agaknya, tidak pernah ada anggota lain dari perkumpulan itu merasa terpanggil untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati oleh setiap anggota perkumpulan itu. Kesempatan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengumumkan tugas risalat beliau. Musuh paling besar ialah Abu Jahal, seorang pemuka kabilah di Mekah. Ia menganjurkan pemboikotan sosial dan penghinaan umum terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu datang seorang kampung dari luar Mekah. Abu Jahal berhutang uang kepada orang itu, tetapi ingkar melunasi. Hal itu diceritakan kepada orang-orang Mekah. Beberapa pemuda, semata-mata dengan niat jahat, menganjurkan minta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolak membantu karena ada bahaya permusuhan umum terhadap beliau dan terutama takut akan perlawanan Abu Jahal. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak membantu orang dusun itu, beliau akan dituduh melanggar janji beliau kepada perkumpulan itu. Jika sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan menjumpai Abu Jahal untuk menuntut pembayaran hutangnya, pasti Abu Jahal akan mengusir beliau dengan penghinaan dan ejekan. Orang dusun itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tanpa ragu sedikit pun bangkit, lalu pergi bersama-sama dengan orang dusun itu dan mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan melihat penagih hutangnya berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut hutangnya dan meminta pembayaran. Abu Jahal sangat kaget dan tanpa membuat dalih apapun, membayar sekaligus. Ketika para pemimpin Mekah lainnya mendengar kejadian itu, mereka menyesali Abu Jahal dengan mencela kelemahan yang telah dibuktikannya, dan sikap yang bertentangan dengan bualannya. Dia yang menganjurkan boikot sosial terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah ia sendiri menerima dan tunduk kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera membayar hutangnya atas usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membela diri, Abu Jahal berkata bahwa tiap orang lain pun akan berbuat seperti dia. Dikatakan kepada mereka bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di ambang pintunya, ia melihat juga 2 ekor unta buas di kanan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap menyerangnya. Kita tidak dapat menerangkan macam apa pengalaman itu. Apakah itu penampakan mukjizat untuk menakut-nakuti Abu Jahal, atau apakah pengaruh kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berwibawalah yang menimbulkan pemandangan hayali itu? Seorang yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh kota telah berani pergi seorang diri menemui pemimpin kota dan menuntut pembayaran hutangnya. Mungkin kejadian yang sama sekali tak terduga sebelumnya itu mengejutkan dan menakutkan Abu Jahal, dan sejenak membuat Abu Jahal lupa akan apa yang disumpahkannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong dia berbuat menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.